Assalamualaikum guys. Hari ini bikin apiari kolam kecil, jadi ada nanti insya Allah ada suara burung, ada suara air, ya kan. Waktu itu sebelumnya pakai kaca akuarium, taruh di luar, nguras terus seminggu sekali, kotor karena di luar kena cahaya matahari, mungkin lumutan jamur kacang, jadi pindah ke dalam. Dan di dalam juga ada megateng juga nih bos, tuh yang bekas di luar tuh tadi saya pindah ke atas, tuh tadi bekas kena debu jadi agak kotor. Habis ini bikin tatakan. Oke, siap. Oke, hari ini mau bersih-bersih megateng yang kedua, MK7 nih. Sedikit cerita ya, sebelumnya waktu awal buat yang ini nih, pertama buatnya di sini, harusnya sih pertama ini dulu, karena udah telanjur jadi buat lagi. Dan kebetulan karena gara-gara telanjur buat, jadi kepikiran nih punya koleksi macem-macem gitulah. Koleksi yang ini kan ikan biasa, ikan mas, ikan kalam lah. Nah kepikiran nih kolam kedua bikin, bisa juga ya buat ikan itu yang ikan galak itu ya, predator. Nah jadi insya Allah ini nggak ada kebocoran dari pembuatan yang pertama, pembelajaran pengalaman pertama nih. Waktu pertama ini bikin, bocornya di sini nih banyak, rembes karena ini posisinya numpang keramik. Jadi ditambahin sama saya tuh, inisiatif sendiri, tambahin semen campur air sama tambah serat. Terus ini waktu pemasangan ini posisi kacanya masuk ke dalam tembok sekitar kurang lebih 6 cm lah, kacanya masuk ke dalam. Kalau hebel di luar. Kalau yang kedua posisinya nempel tembok doang nih, belum dicoba air. Mudah-mudahan sih aman, nggak rembes. Terus juga takut beban air, takut gelempang ke depan ya kan. Jadi saya bikin pengamannya ini, pakai besi siku masuk ke dalam, karena ke dalam buat nahan ini ya, kalau terjadi nggak diinginkan. Soalnya ini cuma nempel doang. Bawahnya juga tuh, ini saya las buat biar nggak geser. Terus juga ini lebarnya 50 cm, kedalaman kurang lebih 120 lah. Tuh, ini pembuangannya di sini tuh. Pembuangannya tuh di sini tuh. Pakai pipa 3 in. Ini bekas air netes tadi. Ini saya bikin buat air, kalau ngisi air saya bikin sambungan. Terus pembuangannya itu dia. Saya bikin stopperan pakai CO 3 in. Harganya 20.000. Terus kacanya tebalnya 10 mili atau 1 cm. Insya Allah kuat sih. Ini lebih panjang dari yang ini. Yang pertama 150 cm panjangnya, 1,5 meter. Yang kedua lebih 30 cm, 180. Kacanya sama, tebalnya sama-sama 10 mili. Kaca biasa. Oke, terus apa lagi ya? Untuk snowdropnya saya udah habis 3 kaleng snowdropnya nih, yang biru yang di dalam tuh, harganya 60.000. Tuh hasilnya lampunya snowdropnya biru kayak laut, ada kulit lampunya tuh. Terus ikannya juga alhamdulillah tenang, nggak ada yang panik, nggak ada yang gedebak kedebu. Terus saya tutup pakai ini kanopi. Ini ke dalamnya sama 120. Terus apa lagi ya? Lebarnya sama 50. Lebih lebar ini 60. Ini 50 cm karena ngikutin jendela. Kalau ngelewatin jendela otomatis nambah hebel lagi, naik. Ini lagi dirapin silennya.
mulai bersih-bersih kaca biar kelihatan bening gitu loh. Tadi bekas debu bekas itu tuh saya bikin tumpangan besi nih, saya tanam ke tembok buat tatakan penutup. Ini nanti saya tambahin lagi besi buat pijakan kaki tangan gitu, soalnya ini langsung ke akuarium nih. Ini hebel ini hebel. Oke, di sini juga masih belajar ya, masih belajar bikin megateng. Oh iya, sebelumnya kekurangannya banyak ini, kayak yang lain-lain kan kalau bikin megateng kan ada chambernya tuh, disekat 2 gitu. Kalau saya enggak, langsung los. Saya pakai sirkulasinya nggak kelihatan ya tuh, pakai talang air 60 cm ya 60 cm, kasih busa, udah pakai mesin pompa naik. Insya Allah ya ginilah padanya, karena juga saya masih belajar, baru pertama buat akuarium segede gini. Biasanya kan beli yang kecil-kecil yang semeter. Saya ngeliat searching di Google, di YouTube, TikTok, keren-keren banget ya megateng ya, koleksinya, ikan-ikannya, ngelihatnya juga lebih lebar. Ini dari dalam ya bos ya? Iya. Dari dalam. Oh iya, ini kenalin dulu nih yang buat nih, Mas Wahyono. Siap, makasih Mas ya, udah bantu Mas Kris 7 bikin ya, megateng. Siap. Berapa hari nih Mas bikin ginian? Kira-kira 2 hari ya? Itu kalau kerjanya malam pagi ya, nguber ya. Tuh, kalau 2 hari nonstop jadi. Tapi kalau misalnya jeda malam-malam bisa 4 hari. Soalnya pertama kan ngebangun hebelnya dulu berdiri, terus kaca hari pertama, terus keduanya pengecetan, ketiga isi air, keempat ada kebocoran. Ya kurang lebih seminggu lah kira-kira buat jadi seperti ini. Mas Wayono nih yang bantu saya buat ngarahin keamanannya, keinginan saya seperti apa, dia ngikutin. Alhamdulillah cocok, nggak ada ibaratnya perdebatan yang sulit lah, nggak dipersulit ya bos ya, ikutin alurnya aja ya. Saya maunya begini, ikutin ya, tapi tetap keamanan yang utama ya. Kira-kira kekuatannya harus diperhitungkan juga, jangan sembarang asal oke, kerjain. Jadi saya buat video ini untuk ya buat berbagi lah ya, pengalaman saya buat ini, ukurannya, informasinya gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe dong, biar videonya semangat lagi, bikin video lagi yang lebih baik lagi lah, lebih bagus. Insya Allah kalau ada rezeki, saya mau bikin sampai sini nih kacanya. Jadi lebar kaca, jadi lebarnya sekitar 2 meter, 1,5 meter. Enggak dong, iya 1,5 meter. Udah kayak kolam renang ya. Ya nih lagi dirapi-rapin dulu nih bekas silennya yang keluar dari kaca. Di dalam udah disilen, udah di no drop, depannya pakai hitam waterproof. Harganya 60.000 ini nih sekali ini. Ya maksudnya untuk harga sekarang ya, nggak tahu udah tahun depan harganya ya, bisa naik bisa turun, atau ada kualitas baru, merek baru, nggak tahu dah. Saya cuma yang saya kerjain ya, saya pakai ini no drop waterproof, bukannya promosiin ya. Ini saya nggak di promosiin merek-merek, hanya saya yang pakai aja. Terus ikan ini mas jenisnya ikan mas biasa ya, buat ngetes dulu kira-kira aman, cari yang bagus. Tapi untuk masalahnya kalau bagus mahal, sayang juga ya kalau kendala listrik, tiba-tiba padam listrik kan mubazir ikannya. Kalau pada ini kan, jadi pakai ikan biasa dulu aja. Oke, nanti habis dari luar, nanti Mas Wayono masuk ke dalam, bersihin yang di dalam tuh.
masih harus diulangin lagi nih, kurang lebih 3 kali lah, soalnya ini banyak retakan kebocoran dari luar air hujan. Terus apa lagi ya paling bikin mega tank gini bahan-bahannya ya hebel, no drop, kacanya yang penting ya kan, sama tempatnya. Terus juga yang sealant kayak gini-gini, semen, pasir, lem hebel ya kan, sama serat, alat-alat yang dibeli. Oke guys, salam kenal guys, yang baru mampir, yang baru nonton, saya doakan sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Oke lah, kita berbagi ilmu pengetahuan tentang pembuatan mega tank, cara MK7 ya kan. Ini udah hari keberapa nih? Udah hari keempat nih, airnya masih aman, kacanya masih bening. Pas hari ketiga, kedua tuh ada apa namanya tuh, kayak kerak-kerak gitu lah. Saya masuk ke dalam tuh, saya lap-lapin kacanya. Alhamdulillah aman. Hasilnya seperti ini ya kan. Oke, mau masuk? Siap. Bentar, saya bantu dulu bos posisinya. Oke guys, mau bantu dia masuk dulu, megangin bangkunya. Lagi bersihin kaca dulu nih, kaca dalam tuh ya kan. Kalau luar udah dilap, ngikutin dalamnya bersih. Mantap. Ini apa nih? Dari dalam itu. Oh iya. Oh iya, dalam ya. Oh, bekas silam ya, putih ya silannya ya. Pakai silan putih nih yang kedua. Yang pertama pakai silan hitam, jadi kelihatan ngikutin tembok. Saya pakai warna biru biar terang aja tuh, hasilnya kayak gini biar terang. Kalau mau diulang, mau diaci lagi tuh, mau diulang lagi, dicat ulang biar bening, biar besok dites air. Besok saya buat videonya lagi pas ngetes airnya, sambil ngecek kebocorannya besok. Oh iya, jam berapa nih? Udah jam 11:30. Buset. Tukangnya masih kuat bekerja malam-malam, hebat. Mantap, Mas Wayono nih, tahun 2000. Ngopi nih, kopi siap tuh. Udah, ini kopi banyak stok, aman, kopi banyak. Ya lah, alhamdulillah bening tuh. Tuh mau tadi ada tetesan air tuh. Tadi tuh, nutupnya kurang kencang. Saya biar kemari airnya. Sayang banget ya, habis dicat basah. Lumayan nih dalamnya. Ada lagi ya? Bisa berterang. Apa lap ya? Iya.
Ini bos, Plastik. plastik. Sampai lebar. Kalau ini lap belum kering, jemur. Oke, sampahnya mau diambilin. Nih bos, siap. Mau dibersihin dalamannya. Oke, biar fokus. Kalau ada penonton yang datang langsung ke tempat ribet nanya-nanya mulu. Maksudnya nanya-nanyanya pas lagi kerja ya. Kalau nanya-nanya lagi nyantai nggak apa-apa ya. Kayak tadi tuh Yones datang nanya-nanya nggak apa-apa, bagus, posisi lagi nyantai. Tapi kalau lagi kerja begini jangan diajak ngobrol, nggak kelar-kelar dah. Kayak di luar ya tadi ya, bikin kolam kecil tuh, disamperin, ditanya, ini kurang itu ya. Bukannya kita nggak larang dia nanya ya, lihat posisi kita ya. Kita lagi sibuk diajak ngobrol, kapan kelarnya? Mau maghrib lagi tadi. Udah gitu dinilai-nilai ya, kurang ini. Bantu enggak ya? Buat masukan nggak apa-apa. Enakan kerja di dalam, aman. Oke. Oke, gitu aja, cukup sekian dan terima kasih. Informasinya segitu dulu. Besok lanjut bikin video lagi pas pengisian air. Mudah-mudahan aman, nggak ada yang bocor. Siap, udah. Sampahnya sampah? Apalagi? Korek. Ini bos. Siap. Biasa. Ambil kerja. Waduh, banyak debu. Lagi dibersihin. Awas belakangnya ada rokok. Debunya tuh. Bekas. Ngebor. Nanti saya bikin penahan lagi nih. Saya bikin apa? Besi lagi biar nggak langsung ke sini injek. Ini kan sebentar pakai ini. Ini buat penahan, takut jatuh ke depan. Oke guys, hasilnya. Oke gitu guys, makasih guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Masih setuju kan? Assalamualaikum.